Wah, saya benar peler, senggol dan senggol. Oke, selamat sore, selamat datang kembali di channelnya Badas Gerek. Tentunya udah pada tahu ya, kali ini videonya mau bahas apa. Di thumbnailnya pasti kalian udah tahu. Kali ini kita sengaja di pinggir kali, biar kayak anak bolang. Kali ini kita di Jogja, ini sekalian mau nge-review CB156 Reborn ini. Ini kemarin banyak banget yang udah WA, ada yang komen di YouTube kita minta di-reviewin motor ini. Nah, kesempatan kali ini kita mau membahas ini motor, dibuatnya berapa lama, habisnya berapa aja, terus sama ini punyanya siapa, kita bahas lebih detail lagi, oke? Mulai dari pembuatan motor ini dulu ya. Motor ini itu sebenarnya punya saya sendiri. Cuman kita kan ada beberapa bahan, rangka, mesin yang kita punya nggak kepake lah. Akhirnya kita buat, jadilah motor ini. Kita punya rangka pertama itu GL100 lah, daripada nggak dipakai. Akhirnya kita tata ulang, dibuat simpel, dijadiin CB. Jadinya seperti ini untuk detail-detailnya, rangkanya seperti ini. Terus udah nata rangka, mesinnya ini udah punya mesin udah lama ya, ini punya Mega Pro dulu, udah sempat dino tes juga. Terus dilepas dari Mega Pro itu kita tempelin di sini. Tapi belum sempat jadi sampai full seperti ini, dibayarin sama teman saya lah. Untuk speknya ngikut ke saya, jadi ibaratnya ini saya bangun motor sendiri tapi bukan motor sendiri. Ini punyanya teman saya lah, kebetulan dia juga membantu di Badas Gerek. Dia yang packing dari paketan-paketan kalian. Terus untuk spek-speknya apa aja? Ini dari basicnya mesin sendiri ini Mega Pro ya, Mega Pro, cuman kita upgrade di stroke jadi langkah 64. Terus diameter piston kita pakai 62. Kap masih standar semua, cuma di porting. Karbu kita pakai Kehin yang KW. Terus dari rasio kita masih standar Mega Pro. Terus CDI kita pakai BRT yang Hyperband. Motor ini sendiri kemarin hasil dino tesnya itu 22,5 di KRJ Jogja. Terus untuk dari mesin ini full pakai baut probol ya, yang luarnya, tapi dalamnya enggak. Pakai probol yang stainless warna chrome. Dari luarnya full kita pakai probol. Terus untuk bak kanan kiri kita powder coating warnanya grey sama tulisannya kuning. Untuk kerengkes, untuk bureng kop sama capilnya kita vapor blasting detail. Jadi kita yang merawatnya biar lebih enak daripada poles. Kemarin tuh ada dua opsi ya, mau dipoles apa mau di powder coating, apa di vapor blasting. Nah, kita akhirnya memutuskan untuk di vapor blasting biar perawatannya lebih enak. Terus velocity kita pakai velocity dari DDF. Terus manisan hawa kita pakai dari kita buat sendiri ya, dari stainless biar lebih detail lagi. Terus panggon mesin dari DDF juga, itu set sama bautnya probol juga. Terus pindah ke knalpot ini kebetulan
punya kita yang udah lama. Dulu yang CB tangki DT itu ya, yang CB tangki DT 156 juga lah. Ini saya buat ini pakai tangki yang ini 156 juga. Ini ibaratnya kopiannya yang dulu warna biru itu. Dulu masih sisa knalpotnya ini, terus kita tempelin di motor ini. Kebetulan speknya masih masuk sama motor ini. Udah gitu, dari mesin kita udah bahas semua ya. Untuk mulai ke body setnya kita pakai, kebetulan ini pakai tangki Yamaha Gemini ya, biar beda sama yang lain. Dulu yang biru itu pakai tangki DT lah. Kemarin ini mau pakai tangki DT, udah banyak banget yang pakai tangki DT. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai tangki Gemini ini. Yamaha Gemini ini bahannya pakai plat kenteng biasa ya, dari Temanggung itu yang buat Mas Puryoko. Untuk tangki ini harganya 650. Untuk teman-teman yang pengen seperti ini, besok bisa lanjut ke WA, di list aja. Soalnya kita nggak ready ya. Kemarin juga banyak yang nanyain tangkinya ini harganya berapa, pakai tangki apa lah. Kita besok WA aja di list biar tak pesenin ke Mas Puryoko, atau enggak bisa pesen sendiri sama Mas Puryoko. Pindah ke jok, kita pakai spesial ya ini. Ini kemarin itu alasnya pakai punya ACB. Nah kalau CB itu kan lebar, nggak bisa sempit. Sedangkan untuk tangkinya itu butuh jok yang sempit. Lah akhirnya kita pakai bahan plat yang CB itu kita potong semua, kita kecilin, kita tipisin, terus dibalut sama busa campuran ini ya. Ini busa campuran ini dari bawah hitam, atasnya biru. Lah untuk kulitnya sendiri kita pakai MBT Carrera. Terus pindah ke spakbor belakang, kita pakai spakbor press nganjuk, kita cat ulang warna hitam. Pangkon stop lamp belakang kita pakai V80 original, kita chrome. Sama stop lamp kita pakai BSA yang LED, yang smoke itu yang Taiwan ya, itu keluaran udah lama. Kebetulan kita masih ada stok, kita tempelin di sini. Untuk sen belakang kita pakai stainless, kita buat sendiri. Lampunya pakai yang 6 titik, jadi bisa dua warna, bisa putih, bisa kuning. Terus manisan kita pakai dari DDF yang stainless itu, kebetulan udah detail semua ya. Kita tempelin di sini. Untuk teman-teman yang masih minat, kita juga jual harganya 200.000. Mangkon aki pakai yang tipis. Terus beralih ke sok belakang kita pakai ini ya, Kayaba tapi palsu. Ini dari KYE Helibar, kita ribbon ulang, terus kita buat warna hitam. Yang tabungnya kita cat silver dove ya, silver dove agak ke coklat-coklatan, jadinya seperti ini. Ini udah di ribbon, jadi kliknya bawah itu fungsinya lebih enak, empuk banget. Yang biasanya keluarnya itu pada keras ya. Lah ini kita udah ribbon, jadinya empuk. Poste belakang kita pakai CB650 dari Helibar juga. Ini motornya banyak yang nggak ori ya, soalnya kita cuma nempelin barang-barang yang nggak kepake. Ya udah kita lengkapin pakai barang-barang metasian, yang penting bisa dilihat enak. Terus geser ke arem kita pakai KZ original, kita PNP kan, kita repaint warna silver, sama spanner, sama tutup belakangnya itu CNC dari DDF juga. Teman-teman yang minat, kita juga masih ready, bisa lanjut ke Shopee atau di WA kita. Tromol belakang kita pakai Eric King, set sama nabgear punya Jupiter MX All, sama tutupnya itu punya Baje Pulsar, set pahanya. Terus stick rem kita pakai stainless, stand hub kita juga stainless juga. Baut-bautnya kita probol semua. Untuk gear sendiri kita gear sama rantai itu belum ketemu enaknya ya, ini masih riset. Besok pakai rencananya itu udah tak beliin, cuman gearnya belum ketemu mau pakai ukuran berapa, tak beliin Triple S yang 415 warna blue, cuman belum tak pasang. Ini tak pasang dulu yang 428 ukuran 36, depan 14, tapi motornya masih kurang berat. Mungkinan besok kita upgrade gearnya pakai yang 415.
Pindah ke velg ya. Velg ini juga rare ya velgnya. Kebetulan kita dapat TK Japan yang ketrek. Jadi itu keluaran lama lah dari TK, beda sama yang TK sekarang. TK sekarang itu ada dua ya, TK brake sama TK racing. Lah ini masih TK Japan yang masih ketrek. Warnanya pun juga bronze nih. Warnanya bronze ini juga rare, ibaratnya carinya sekarang juga udah susah. Yang Excel itu warna titanium kan langka banget lah, kita alihin pakai TK Japan warna bronze. Untuk bracket knalpot ini kita custom sendiri pakai plat ketebalan paling sekitar 6 milian, kita lubangin sendiri, kita chrome ulang. Terus ke standar tengah ya, standar tengah kita pakai Scorpio ori, kita cowak semua, kita PNB kan sama di chrome ulang. Maju dikit ke pedal rem kita pakai Kristatun yang merek Vipro, kita PNB kan juga biar pas posisinya. Kita bosnya ganti, kita chrome ulang. Terus kickstarter kita pakai VR yang CG, harganya ini 110. Untuk teman-teman yang mau bisa lanjut ke Shopee atau di WA kita. Apalagi ya, oh iya, footstep ini juga kita buat kemarin bracketnya itu. Kalau pijakannya pakai Ducati, terus bawahnya yang tengah itu pakai MP mono, cuman kita rombak total. Kita buat sampingnya kita pakein Ducati. Jadinya ya ini fungsi, cekliknya ini fungsi. Terus kita crop ulang juga footstepnya. Maju lagi sedikit ke klakson ya. Klakson ini pakai model bakpao, tapi enggak bakpao beneran, ini imitasi juga. Pokoknya ini motor banyak imitasinya, jangan dihujat. Ini pakai bakpao, kita kemarin dapatnya dari temanku Jawa Timur, harganya 350-an. Itu suaranya mirip banget sama yang bakpao beneran. Terus pindah ke tutup tangki kemarin kita pakai Ninja lah. Kendalanya itu di sumurannya ya, sumuran sama alas tangkinya itu tipis banget. Akhirnya tangkinya kita coba, kita turunin dikit, terus kita buatin lubang pembuangannya sekalian di bawahnya, kita kasih selang ke depan. Jadi untuk tutupnya ini pembuangannya ke depan klakson. Jadi misalnya terlalu penuh nanti pembuangannya di situ. Tutupnya sendiri kita pakai SPS yang CNC. Terus maju dikit ke stang ya, stang kita pakai JRS original, kita powder coating ulang, sama baut kita ganti probol semua, yang tipe HX bautnya lebih detail dari yang probol biasanya. Terus balancer bawaannya stang JRS. Untuk handle kiri kita pakai R25, holder kirinya kita pakai Domino yang replika. Itu 5 tombol, jadi starternya kita taruh di kiri juga. Untuk gas spontannya kita pakai Tomaselli. Banyak ya motor yang saya buat, rata-rata kalau saya itu tak pakein gas spontan Tomaselli. Soalnya kenapa? Soalnya ya pertama saya suka, yang kedua ini itu enak, dipakai itu enak, terus spelengnya itu pendek banget, jadi digas dikit udah mentok. Terus master rem ini yang unik ya, kemarin itu udah hampir 4 kali kita mau ganti master rem. Yang pertama itu mau pakai Nissin Samurai yang aksial, itu kan terlalu panjang. Sedangkan konsep motor ini sendiri itu simple. Lah kita akhirnya nggak jadi Nissin Samurai, terus ganti ke ER6 sama handle-nya terlalu panjang, nggak jadi dipakai juga. Terus mau pakai RCB S1 mau dikombin pakai kaliper RCB juga. Cuman dilihat-lihat tapi kok kurang simpel, akhirnya kita putuskan pakai master rem yang murah ini. Paling teman-teman ngiranya ini pakai R25 ya, cuman ini beda. Ini tuh master rem pakai punya X-Max. Kenapa punya X-Max? Soalnya X-Max sama R25 itu fisiknya hampir sama, cuman mungkin teman-teman belum pada tahu untuk pistonnya itu beda. Pistonnya itu lebih besar punya X-Max, jadi kita pakai punya X-Max. Terus sengaja handle-nya kita chrome, soalnya kalau X-Max kan handle-nya hitam, sedangkan R25 itu handle kirinya itu poles. Akhirnya kita chrome biar mirip
kanan kiri itu bisa sama. Jadi untuk posisinya enak dilihat, simpel, remnya juga enak, pistonnya besar, pokoknya ya udah enak lah menurutku kalau pakai X-Max daripada R25. Terus ke spion ini kita pakai Yamaha lagi, sama yang biru kemarin itu sama. Kebetulan ini kemarin dapatnya original, no stok lama ya, stok lama baru, tapi cuma satu piece. Akhirnya kita pasang di kanan, pakai satu piece saja. Terus pindah ke speedo kita pakai KTM, set sama bracketnya yang model CNC, tapi bracketnya ini nggak PNP di segitiganya ya. Segitiganya soalnya kita pakai dari BMRT yang aluminium itu. Akhirnya untuk bracket yang di speedonya itu kita potong, kita buat lubang lagi biar bisa dipasang di triple camnya BMRT ini. Turun dikit ke pangkon lampu depan. Nah, pangkon lampu depan ini juga barangnya dari DTF juga, yang set sama bracket plat nomornya itu. Kita pakai itu yang diameter 33, terus disetin sama sen stainless kita buat sendiri tadi. Batoknya kita pakai yang jut chrome, tapi reflektornya kita pakai HD ini lepasan. Ini kebetulan dapatnya dari temanku juga, Jawa Timur, harganya masih lumayan murah. Akhirnya tak tempelin di sini. Biarpun ini bukan motor saya, tapi ibaratnya gimana ya, kalau pakai barang yang sesuai keinginanku itu puas. Nah, sedangkan untuk customernya ini pun dia ngikut, mau barangnya tak pakai sendiri, maksudnya barangnya mau tak kasih sesuai keinginanku, mau gimana itu dia ngikut. Jadi enak ya. Alhamdulillah dia juga suka sama motor ini. Terus dari plat nomor kita pakai yang Mika itu kita, tapi nggak flat ya, Mikanya itu ada cekungnya. Ini kemarin buatan dari Jember, tempatnya Mas Manici itu, nggak tahu namanya siapa, pokoknya aku pesan di sana di Jember. Harganya 200.000 kalau nggak salah. Untuk teman-teman yang mau order bisa lanjut ke WA-nya dia atau cek di IG-nya. As bottom kita pakai Kayaba yang AS33, ini sama kayak Vixen ya, tapi Kayaba ini lebih enak. Terus kita kasih peninggi biar PNP pakai stang JRS. Kita kasih peninggi 2 cm, yang peningginya aja, terus yang lebihnya buat stang JRS-nya itu. Terus spakbor depan kita pakai Ninja R original baru. Terus kita karbon, tapi cuma water printing, nggak karbon Kevlar beneran. Kita karbon water printing, motifnya yang agak gelap. Terus ini udah PNP ya. Kalau untuk spakbornya ke as bottom apa itu Kayaba itu udah PNP, udah tinggal pasang. Terus kaliper kita pakai RCB yang tipe S3. Bracketnya kita buat sendiri, kita PNP kan ke disk. Yang saya pakai ini kebetulan disknya saya pakai Sunstar diameter 27,5 kayaknya. 27,5. Ini piringannya buta, floating fungsi. Terus saya nggak mau ribet, akhirnya tak beliin tromol yang PNP juga sama disknya. Akhirnya tak beliin tromol Yasaki original Thailand. Saya beli itu kemarin dapat di harga 650. Alhamdulillahnya udah PNP ke di sini. Akhirnya kita nggak terlalu ribet ya buat bracket-bracketnya. Untuk bosingnya kanan kiri kita pakai dural kita buat sendiri juga biar dilihatnya lebih bagus lagi. Baut-bautnya kita pakai Probol yang stainless. Terus pindah ke velg depan sama pakai TK yang Japan bronze juga warnanya. Untuk bannya kita pakai Fasti One yang bannya plontos buta ya. Nah, ini kebetulan dibawa ke tempat ini sangat tidak cocok, tapi ya kita nekat ya buat konten aja. Terus ukuran bannya ini 90/80 depan belakang sama.
Kalau untuk velgnya juga sama 160 depan belakang sama. Untuk kabel rem kita pakai Moto One yang bisa dilepas. Jadi misalnya besok mau dipasang yang stabil itu tinggal pasang, nggak usah ganti selang lagi. Terus apalagi ya? Ya paling detail-detailnya itu aja sih. Sama pengerjaan ini motor kemarin ya lumayan lama lah, soalnya kita kan rencana buat sendiri ya, agak lama jadi kita buat santai-santaian aja, nggak terlalu difokuskan ngerjain ini motor, jadi estimasinya lumayan lama ini. Terus kaki-kaki kita full chrome semua, bautnya ini 90% lah kita pakai probel, kalau nggak probel kita pakai L yang stainless. Udah paling itu aja. Besok kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol sama yang punyanya kita ngobrol bareng, bahas ini motor kenapa pesan di Badas. Terus habisnya ini kemarin motor berapa ya, terus terang kayak aku belum ngitung kalau ini motor, cuman 20 lebih kayaknya, 20 lebih ini motor habisnya. Sama apa lagi ya, selang kita pakai Toyo Spring, selang yang karburator pakai Toyo Spring, sama filter bensinnya yang transparan biar kalau dikasih merah biar kelihatan kata yang punyanya. Udah gitu, standar samping pakai Scorpio kita chrome juga. Ya paling besok kalau ada waktu kita review sama si yang punyanya, sama test ride motornya ini seperti apa larinya. Sebenarnya ini juga masih belum maksimal ya, paling besok kita benerin lagi di packing mesinnya, soalnya ada beberapa titik yang masih rembes. Kita benerin besok, paling turun bentar, nggak sampai seminggu paling kita benerin itu packingnya kita ganti baru semua. Udah paling itu dulu. Apalagi ya, udah sih paling itu. Untuk teman-teman yang mau order unit atau order spare part bisa lanjut ke WA kita atau di Shopee-nya Badas Gerek. Untuk teman-teman juga yang mau beli merchandise yang seperti yang saya pakai ini katalog terbaru dari Badas. Harganya 100.000, warnanya hitam sama putih. Untuk ukuran kita ready semua, ready pol pokoknya. Untuk reseller yang mau jualan merchandise dari kita, pokoknya kita open. Yang mau bisa lanjut ke WA, mau kerjasama reseller spare part, reseller kaos, pokoknya selama kita cocok, ada klik, pokoknya kita gas. Yang penting jalan bareng, sama-sama belajar ya. Mungkin bisa jadi teman atau saudara lebih dekat lagi. Udah gitu aja untuk video kali ini, gitu dulu. Untuk teman-teman jangan lupa komen di konten ini, nanti kita balas satu persatu ya. Sama jangan lupa subscribe channelnya kita biar kita lebih semangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik lainnya. Oke, gitu dulu. Terima kasih, selamat sore.